Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarina dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2018. Jadi kali ini saya akan mengangkat isu dengan studi kasus menurunnya populasi orangutan yang ada di Kalimantan yang terancam punah, khususnya orangutan yang ada di Kalimantan Timur. Jadi populasi orangutan di Kalimantan Timur saat ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan, bahkan masuk sebagai daftar merah IUCN atau International Union for Conservation of Nature, yaitu sebuah organisasi internasional yang mengkategorikan orangutan di Indonesia telah menjadi spesies yang sangat terancam punah atau critically endangered species. Tercatat jumlah orangutan di Kalimantan telah mengalami penurunan 25-30% dalam periode tahun 2005 hingga saat ini. Penyebab kepunahannya antara lain yakni pembukaan lahan kelapa sawit, pertambangan, penebangan pohon hingga perburuan liar. Berkurangnya populasi orangutan tidak terlepas dari ulah manusia yang bertindak semuanya sendiri. Orangutan banyak diburu manusia karena memasuki wilayah perkebunan atau perusahaan dan mencuri makanan warga. Akibat lahan yang terus berkurang, menyebabkan orangutan terhimpit di dalam habitatnya sendiri, sehingga mereka mulai turun ke pemukiman dan terkadang menyebabkan konflik dengan manusia. Sebagian pihak menganggap orangutan merupakan hama yang mengganggu. Di Kalimantan Timur sendiri merupakan salah satu provinsi yang masih menyimpan habitat asli orangutan. Akan tetapi luas hutan tempat tinggal orangutan ini juga semakin berkurang. Dan saya pikir isu terancamnya orangutan bisa menjadi isu global, karena jika populasi orangutan semakin berkurang, maka kepunahan orangutan ini tentunya akan mempunyai pengaruh khususnya di bidang pariwisata Indonesia. Dengan punahnya orangutan, Indonesia kehilangan salah satu pesona untuk menarik minat wisatawan, dan hal itu bisa berpengaruh bagi devisa negara yang memang sebagian besar diambil dari para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Selanjutnya, memasuki di tahun 2019, populasi orangutan di Pulau Kalimantan semakin berkurang. Jika sebelumnya status populasinya genting, kini keberadaan orangutan di Kalimantan memasuki tahap kritis. Status kritis atau critically endangered ini ditetapkan oleh International Union for Conservation of Nature. Akibat kehilangan habitat dan perburuan liar, dampaknya populasi orangutan menurun drastis hingga 50% selama 20 tahun terakhir. Kemudian penyebab jatuhnya populasi orangutan yang membuat hidup orangutan terancam yaitu disebabkan oleh habitatnya yang dirampas untuk kepentingan manusia. Pada tahun 2017 saja, laju deforestasi masih di kisaran 97.000 hektar. Deforestasi membuat habitat orangutan terfragmentasi. Pengurangan hutan dengan skala besar atau deforestasi untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dan pemukiman warga membuat habitat orangutan semakin menyempit dan mengancam kelangsungan hidup hewan ini. Tidak heran jika seringkali orangutan masuk ke wilayah warga dan mengamuk. Mereka juga makhluk hidup yang bisa marah jika rumah mereka dirusak. Untuk bagaimana solusinya agar bisa menjaga populasi orangutan, jadi di Kalimantan Timur, tepatnya di Semboja, ada sebuah yayasan yang bernama Borneo Orangutan Survival Foundation dengan program rehabilitasi khususnya untuk orangutan dan memiliki moto #SaveOrangutan. Proyek ini direlokasi pada tahun 2006 dengan nama Semboja Lestari. Yayasan tersebut saat ini terletak sekitar 38 km dari Balikpapan dan telah bekerja sama dengan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur dengan unit teknis khusus Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Tanah di Semboja Lestari ini dimiliki oleh Yayasan BOSF dan merupakan lokasi program rehabilitasi hutan di Kalimantan Timur. Konservasi habitat dan satwa liar hanya dapat dicapai dengan bekerja sama dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya. Contoh salah satu program dari yayasan ini adalah translokasi orangutan. Tujuan dari program ini yaitu untuk orangutan yang telah terusir dari habitat alami mereka akibat kegiatan pembangunan manusia yang menyebabkan hilangnya habitat mereka yang begitu luas.
sehingga mereka terpaksa menjelajah jauh untuk mencari makanan. Seringkali mereka masuk ke perkebunan kelapa sawit atau kebun warga karena mereka tidak memiliki alternatif lain. Yayasan ini telah berhasil menyelamatkan orangutan dari situasi seperti ini, dan apabila mereka sudah sehat, maka tugas selanjutnya dari yayasan ini yaitu untuk segera dapat melepaskan orangutan ke daerah-daerah yang merupakan habitat alami yang aman. Praktek ini umumnya dikenal sebagai translokasi. Dalam situasi di mana orangutan telah menderita cedera atau sakit, maka dari itu, yayasan ini menyediakan perawatan kesehatan yang didedikasikan untuk memastikan pemulihan mereka untuk translokasi di masa depan atau reintroduksi nanti.